Welcome to Golden English Course. Let's learn English. Dalam sholat terkait surah Al-Fatihah, hubungannya dengan sholat, rukun terkait sholat merupakan rukun sholat. Surah Al-Fatihah itu artinya kalau ada orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Di dasarnya hadis Nabi mengatakan, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya ulama kita berbeda pendapat, yaitu keempat mazhab. Satu di antaranya tidak menggolongkan surah Al-Fatihah itu sebagai rukun sholat, yaitu Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad ibnu Hanbal sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Dasarnya Abu Hanifah sampai berpendapat bahwa surah Al-Fatihah itu bukan rukun sholat didasari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan faqra ma tayassar, bacalah yang mudah-mudah. Jadi sekalipun bukan surah Al-Fatihah, kalau ada surah yang lain lebih mudah, apalagi kalau yang bersangkutan tidak menghafal surah Al-Fatihah, misalnya tidak apa-apa, misalnya surah Al-Ikhlas. Karena ayat itu ditegaskan seperti itu, faqra ma tayassar, bacalah yang mudah-mudah. Sebab ketika antara ayat dengan hadis bertentangan, maka tentu dikesampingkan hadis, karena yang mutlak kebenarannya adalah ayat. Ya, istilahnya kalau ayat itu qat'i dilalah, pasti benar itu. Tetapi kalau hadis danu dilalah, meragukan, jangan-jangan bukan hadis. Tapi ketiga mazhab ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal melihat bahwa faqra ma tayassar dengan la sholata liman la yaqra bi Fatihal kitab itu tidak bertentangan. Alasannya bahwa yang dimaksud faqra ma tayassar, baca yang mudah-mudah setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau sudah membaca surah Al-Fatihah, karena itu rukun, faqra ma tayassar, baca yang mudah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Lalu ada beberapa hal yang dibenarkan tidak membaca surah Al-Fatihah. Misalnya ketika kita berjamaah, imam sudah ruku bersama dengan makmum yang lain, lalu kita datang, maka kita hanya langsung takbir saja, lalu ikut kepada imam bersama dengan jamaah yang lain, sekalipun tidak membaca surah Al-Fatihah, maka kita juga tidak digolongkan sebagai masbuk, karena yang dimaksudkan qiraatul imam wa qiraatul makmum. Kira bacaan imam itulah yang menjadi bacaan makmum. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jadi masalah atau menjadi pertanyaan, apakah ketika kita sholat jamaah dikeraskan imamnya bacaan Al-Fatihah, misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, apakah ketika imam membaca surah Al-Fatihah kita juga baca sebagai makmum?
Jamaah rahimahumullah, pada umumnya ulama iya dibaca. Karena pernah satu kali, pernah suatu waktu Nabi sholat subuh bersama dengan para sahabat. Maka setelah sholat subuh mungkin Nabi mendengarkan apa yang dibaca Nabi. Para makmumnya, para sahabat sebagai makmum waktu itu mendengar. Nabi mendengar bahwa ternyata makmum di belakang apa yang saya baca, dia baca juga. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian membaca apa yang saya baca tadi dalam sholat sebagai imam? Lalu para makmum mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, janganlah kamu baca apa yang saya baca kecuali surat Al-Fatihah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Karena ada yang mengatakan untuk apa juga dibaca keras, kalau dibaca keras oleh imam, kalau makmum juga mau membaca. Ya. Tapi maaf, teman-teman kami di Muhammadiyah, ya maaf, bukan bermaksud untuk menonjolkan organisasi. Teman-teman kami di Muhammadiyah ada juga memang tidak membaca. Kalau imam sudah membaca, tetapi menurut tarjih, keputusan tarjih Muhammadiyah tetap dibaca. Ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa keputusan tarjih Muhammadiyah itu sangat diusahakan objektivitasnya. Sebab kalau Muhammadiyah maaf, adakan sidang tarjih membicarakan sesuatu, maka ulama-ulama yang diundang itu bukan saja ulama Muhammadiyah yang hadir. Hadir diundang semua ulama-ulama dari NU, dari Al-Wasilah. Saya pernah mengikuti sidang tarjih di Makassar di Bombarat. Waktu itu ada semua ulama-ulama NU, bukan ada semua, artinya banyak yang hadir. Ya. Terutama dari pesantren-pesantren, ada dari DDI, bahkan yang hadir saya lihat itu ketua MUI pada waktu itu masih Pak Kiai Haji Abdul Muin Yusuf sebagai ketua MUI. Beliau adalah NU hadir waktu itu. Yang kita bicarakan menyangkut masalah duduk bersanding dalam pengantin. Waktu itu ya lancar saja. Ya Bapak Ibu, lancar saja pembicaraan. Adapun kalau ada perbedaan-perbedaan itu wajar, tapi tidak saling menyalahkan. Waktu itu terus terang Bapak Ibu, saya tidak pernah ngomong karena saya meluang juga. Karena yang hadir itu bicara, yang dibicarakan pengalaman-pengalamannya ketika di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir. Ya banyak mereka yang berbicara, rata-rata pengalamannya itu yang disampaikan. Sehingga kalau saya mau bicara, apa yang saya mau bicarakan, karena waktu itu umrah pun belum pernah waktu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya tidak tampil juga bicara karena ada guru saya dari Sengkang, yaitu guru saya dari pesantren Askadiyah. Karena kenapa? Karena terus terang Bapak Ibu, itu teman-teman saya di Sengkang, mereka ribut setelah dia tahu bahwa saya masuk pengurus Muhammadiyah. Sangat heran mereka. Ya. Bahkan ketika Pak Rafrin, ini bukan aib, Pak Rafrin ikuti pertemuan guru-guru madrasah di Makassar, ada guru saya yang tanya itu Pak Rafrin, Pak, kenal itu Abu Masa? Kedua yang saya kenal, teman saya di Muhammadiyah, dia pengurus Muhammadiyah. Lalu ada guru saya mengatakan, oh, Abu Masa murtad ya. Sampai itu ketawa semua katanya orang yang ada di situ. Pulang lagi
tanya Pak Rafli, beberapa teman kami di sini dia cerita, oh ketawa semua juga orang. Bahwa ada guru tak bilang murtad katanya. Ya. Tapi ada guru saya juga, waktu dia tahu bahwa saya kemari ditempatkan di SMA Muhammadiyah, langsung dia katakan, masuk saja Muhammadiyah, bagus itu daripada kamu jadi tamu di rumahmu sendiri. Maka itu yang saya dengar, sehingga saya masuk Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah itu secara prinsip tidak ada perbedaan, hanya menyangkut masalah sunat-sunat saja, dan itu wajar-wajar saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Lalu bagaimana caranya membaca surat Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum, sementara imam juga membaca surat Al-Fatihah. Tapi perlu juga saya tegaskan di sini bahwa membaca itu, Bapak Ibu, harus ada keterlibatan lidah. Ya. Karena seringkali orang membaca misalnya surah Al-Fatihah dibaca dalam hati. Karena yang namanya membaca ada keterlibatan lidah. Sebab ada sahabat memberikan keterangan ketika ditanya, apa alasanmu bahwa Nabi membaca? Beliau, sahabat itu mengatakan, saya melihat Nabi itu goyang-goyang jenggotnya. Ya, itu berarti bahwa ketika kita membaca bacaan dalam salat harus ada keterlibatan lidah. Ya, sebab ada juga kekurangannya. Kalau hanya hati saja, biasanya itu terlalu cepat. Kadang-kadang ada, kenapa ya baca Fatihah itu terlalu cepat sekali? Saya menduga kalau dia membaca hanya hati saja, karena itu cepat kalau baca dengan hati. Oh, Bapak, Ibu yang saya hormati, bagaimana cara membacanya? Iya, ada yang riwayat pertama. Sebab ada juga yang mengatakan ketika membaca imam kita juga membaca. Oh, tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dengarkan. Termasuk ketika kita sholat, imam membaca surah Al-Fatihah harus didengarkan. Ya. Nanti sudah sampai satu ayat, baru kita baca. Itulah sebabnya Nabi mengatakan fakra ayat demi ayat, baca ayat demi ayat. Misalnya imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya ketika imam berhenti kita baca. Jangan baca ketika imam membaca, karena kita diperintahkan dengarkan kalau ayat itu dibaca. Cuma masalahnya seringkali ada imam tidak pernah berhenti. Mulai dari alhamdulillah sampai bulan limpah berarti, jadi tidak ada kesempatan membaca Al-Fatihah. Tapi ada juga riwayat yang kedua bahwa membaca Al-Fatihah itu pada saat sesudah imam membaca Al-Fatihah. Walau menurut riwayat Nabi diam sebentar untuk memberikan kesempatan makmum di belakang membaca Al-Fatihah. Itu juga kan biasa juga imam tidak lama itu kalau ambil langsung, jadi tidak ada kesempatan membaca surah Al-Fatihah. Jadi terus terang saja kalau di keputusan Tarjih Muhammadiyah yang diamalkan itu yang diikuti imam, setelah imam berhenti lalu kita membaca. Sebab Bapak Ibu sekali lagi, saya pernah dengar ada video yang diposting di WA itu di Jamaah Pinang. Ya. Ada, saya lihat itu videonya yang mengatakan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada ujung sholat adalah tidak tepat.
Karena itu diperuntukkan untuk sholat jenazah. Begitu saya. Lalu dia katakan Tarki Muhammadiyah. Lalu jadi saya bahasa Bugis. Tarki Muhammadiyah. Assalamualaikum ke kanan, tidak ada warahmatullahi wabarakatuh, tetapi ke kiri ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, padahal tidak begitu. Lalu bagusnya beliau, dia katakan terserah mau ikut putusan Tarki Muhammadiyah ya begitu tadi, atau assalamualaikum warahmatullahi saja. Saya dengar itu tidak seperti begitu, itu keputusan tadi. Keputusan tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti imam kita kanan ke kiri, tapi diangkat juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ada yang ketiga juga ke kanan warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri tidak ditambah. Dan itu semua dituangkan dalam keputusan tadi. Jadi itu keputusan tadi bagaikan menghidangkan makanan di atas meja. Silakan makan, ini semua di atas meja adalah halal. Tapi kalau bisa jangan ambil di luar meja, karena menurut Tarki Muhammadiyah pasti tidak halal. Nah, jadi oleh karena itu kita misalnya di Muhammadiyah beda-beda juga mengamalkan. Karena memang keputusan tarkinya seperti itu. Ada pilihan-pilihan. Ya, selama yang kita amalkan yang ada di atas meja yang sudah dimasak atau diramu oleh majelis tarki. Karena jangan kita lupa keputusan tarki itu banyak ulama-ulama NU yang hadir, sehingga masukan-masukannya itu ditampung. Itulah sebabnya bukan lagi istilah atau perbedaan pendapat, namanya itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam keputusan tarki, tapi itu khiyar, pilihan-pilihan. Silakan pilih yang penting yang ada di atas meja. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan. Ada Allah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.